Nah, terakhir adalah boundary model. Tadi itu reservoir model sudah, well model sudah, terakhir nih untuk komplit adalah boundary model. Boundary model ada macam-macam, ada sealing fault, ya. Di sini ada sumur, ada patahan. Kita akan punya semi radial flow karena radial flow-nya tidak sempurna, tidak 360 derajat. Nah, itu akan terjadi seperti ini, akan ada naik ke atas, dengan levelnya ini akan 2 kali yang ini. Ya, seperti itu. Dan kalau kita buat semi lock-nya itu akan seperti ini. Oke, dia hornernya ya, dia naik, lurus ini radial flow, akan ada defleksi di sini, ini akan menjadi titik untuk kita hitung jarak fault-nya, kemudian dia akan naik, akan memberikan P-star. Nah, slope-nya di sini setelah kena fault, itu adalah half radial flow. Oke, jadi kalau radial flow itu di sini, ini adalah half radial flow, di log-log plot dia akan naik dikali 2, seperti itu. Kalau intersecting fault, jadi kita punya sumur, ada 2 yang fault-nya itu intersecting, maka kita akan punya juga semi radial flow ya, semi radial flow yang tidak sempurna. Di sini akan ada theta, akan ada derajat sudut antara 2 fault. Nah, sama seperti fault, dia akan naik nih. Dengan level yang atas, level yang terakhir ini adalah 2 kali pi dibagi theta dari radial flow yang sesungguhnya. Jadi kalau radial flow sesungguhnya itu di sini, nilainya tinggal kita kali 2 pi per theta. Kalau sealing fault seperti ini, tinggal langsung dikali 2. Kalau intersecting fault, 2 pi per theta. Oke, sama juga cara kita melihat distance-nya bisa dari sini atau bisa dari semi-log. Garis lurus ini adalah radial flow, baru dia naik dengan slope 2 pi per theta dikali M. Oke, seperti itu. Akan berbeda kalau saya punya sumur A dengan sumur B. Kalau sumur A, dia lebih dekat ke salah satu fault. Makanya L1-nya pendek, L2-nya panjang. Kalau sumur A, dengan kondisi seperti ini, sumur A, dia akan seperti ini. Ya, pertama gundukan pertama ini fault pertama, baru terakhir dia naik lagi, itu fault kedua. Kalau yang B, dia ada di tengah-tengah, jaraknya itu sama antara L1 dengan L2, maka dia tidak akan mengalami 2 kali kenaikan, tapi langsung di sini naik. Baru ujung-ujungnya menuju radial flow karena dia melandai, ini berarti mencapai semi radial flow. Kemudian ada two parallel faults, atau bisa juga kita temukan pada channel reservoir. Kalau channel reservoir itu seperti ini. Jadi ada sumur, tapi boundary reservoir-nya itu linear seperti ini. Atau sumur, baik A maupun B, tapi ada 2 patahan yang sejajar, paralel. Oke, pada kedua kasus ini kita akan punya linear flow. Ya, bukan linear flow pada fracture ya, tapi linear flow pada channel. Jadi ada beda. Sama juga kalau pada sumur A jarak L1 lebih kecil dari L2, dia akan mengalami 2 kali kenaikan, naik, baru seperti radial, baru naik lagi, ya membentur barrier yang kedua, fault yang kedua. Kalau B di tengah-tengah, dia akan sekali aja terus naik. Nah, kemudian semi-lock-nya seperti ini. Ada juga U-shape reservoir, reservoirnya bentuk U, ada 3 patahan. Ini akan tercipta linear flow juga, tapi linear flow, ya linear flow juga ya. Seperti itu, walaupun tidak dari 2 arah yang kontinu seperti itu. Jadi cenderung hanya satu arah seperti ini. Oke, dia akan lebih curam, lebih terjal U-shape dibandingkan channel. Ya, seperti ini. Kalau channel kan dari 2 arah ya. Kalau U-shape dia lebih terjal lagi. Jadi teman-teman bisa melihat kalau dia seperti U-shape, kalau dia U-shape berarti slope-nya akan lebih terjal dibandingkan channel biasa. Oke, kemudian closed reservoir, reservoir tertutup, bisa radial, oke, dan juga bisa apa namanya ini seperti ini, ya segi 4. Oke, ini bukan linear flow seperti ini ya, bukan
linear flow, ini error, typo. Nah, kalau kita log plot, circle radial reservoir itu akan seperti ini. Oke, kalau rektangular dia akan bertemu dulu dengan 4 batasan ya, atau 3 batasan dulu, naik sampai akhirnya batasan keempat, boundary keempat, dan dia sadar ternyata reservoir saya tertutup. Ketika reservoir tertutup, langsung turun ke bawah semuanya. Langsung pseudo steady state, drop ke bawah. Oke, kalau radial dia langsung drop sekali aja. Seperti itu. Atau ya beberapa kali ya, tergantung titiknya di mana. Tapi kalau dia di tengah-tengah, di sentral, berarti akan seperti ini. Oke, kalau di semi-lock kan, dia akan lurus, cenderung lurus seperti ini. Oke. Ini kalau constant pressure boundary, kalau tadi ini adalah closed, ketutup. Kalau yang ini adalah constant pressure boundary, jadi dia bertemu dengan salah satu pressure support, misalnya aquifer ya, seperti itu. Kalau dia bertemu dengan seperti ini, maka akan terjadi langsung constant pressure yang memberikan efek lock-locknya di sini akan langsung ngedrop. Ya, diferensialnya akan ngedrop. Kenapa? Karena pressure-nya konstan, diferensialnya pasti akan zero. Ya, pressure yang konstan berarti diferensialnya zero. Makanya langsung ngedrop seperti ini. Oke, kalau close circle itu seperti ini, tapi kalau constant pressure, panjang dulu, radial flow, baru akhirnya drop. Intinya yang kalau kita punya seperti ini ke bawah, ya selalu ke zero, itu kita punya dua potensi. Dua kemungkinan, antara closed reservoir atau constant pressure boundary. Oke, kalau constant pressure boundary, semi-lock-nya ini akan constant pressure. Lurus. Tapi kalau closed, ujung-ujungnya akan ada sedikit turun di semi-lock-nya. Oke, terakhir mungkin leaky fault. Jadi ada sumur, ada patahan, tapi patahannya ini leaking, ya, bocor. Jadi tidak sealing, tidak 100% sealing, akan ada leaking, maka akan ada influence aliran juga di sekitar fault yang ditunjukkan di sini. Ya, misalnya di sini kita punya sumur, akan ada original radial flow di sini, tapi di seberang fault akan mengalami juga efek akibat aliran di sini, di sumur ini, tapi dia akan delay radial flow-nya. Oke, akan ada delayed radial flow, dan itu akan memberikan perbedaan, akan memberikan sign, akan ada sinyal yang berbeda dibandingkan perfect radial flow. Ya, jadi radial flow kita tidak perfect akibat fault yang bocor ini. Jadi yang harusnya radial flow itu seperti ini, sempurna radial, tapi karena ada fault dan faultnya bocor, maka akan ada perbedaan delayed radial flow di seberang fault, dan itu akan memberikan naik dia, seperti naik juga gitu ya. Seperti fault biasa, naik, tapi kemudian dia akan melandai, ya, radial flow dengan alfanya 0, 0,1 atau 0,5. Alfa ini derajat leaking dari patahan. Oke, kemudian terakhir di semi-lock, ini ada parallel line, dia naik ke atas, ini adalah akibat efek dari fault. Oke, ini adalah kalau radial flow biasa. Oke, jadi komprehensif pembahasannya, I know ini berat gitu ya, tapi dari apa yang sudah dibahas ini sudah bisa merekap seperti itu ya, mensummary apa itu pressure transient analysis dan hal-hal paling penting dalam pressure transient analysis. Oke, sedikit terakhir untuk bagian presentasi. Jadi kita sudah belajar tentang introduction, teori-teori yang paling penting dalam pressure transient analysis. Kita juga harus kenal wellbore storage dan skin. Dan ini 3 komponen utama. Kita kenal well model, reservoir model, dan boundary model. Oke, jadi dari sini kita udah selesai untuk presentasinya. Sebenarnya saya ada satu case yang semoga bisa dibahas dengan singkat. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan masuk ke software ya, teman-teman.